Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Kartika Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 30401800014. Saya berasal dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Ekonomi Islam kelas MJ6G yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Puji Santoso MT PhD, saya akan membacakan 2 bab materi sekaligus. Yang pertama berkaitan dengan penerapan GCG atau Good Corporate Governance bagi dalam pengelolaan zakat, dan yang kedua yaitu pendidikan berbasis wakaf, studi kasus UI Yogyakarta. Di bab pertama ini saya akan membahas terkait penerapan GCG atau Good Corporate Governance bagi dalam pengelolaan zakat. Yang pertama, memasuki konsep Good Corporate Governance, di mana konsep Good Corporate Governance atau biasa disingkat GCG biasanya adalah konsep manajemen dalam perusahaan yang relatif baru. Konsep ini berkembang sejak tahun 1990-an. Rumusan struktur corporate governance itu adalah 1. Menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai partisipan dalam perusahaan, seperti dewan direksi dan komisaris, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Yang kedua, menetapkan berbagai aturan dan prosedur dalam membuat keputusan mengenai perusahaan. Di Indonesia, GCG mulai populer sejak pada tahun 1997-an, di mana saat perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ambruk sebagai akibat krisis moneter karena tidak patuhnya terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Menyadari akan pentingnya penerapan GCG, pada tahun 1999 dibentuknya sebuah lembaga bernama Komite Nasional on Corporate Governance pada tanggal 19 Agustus 1999 melalui surat keputusan Menko Queen nomor ke-10/M Equin /08/1999. Selanjutnya, GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder menurut MOUS tahun 2003. Seperti yang dilansir dalam website www.new.org.id, dengan adanya penerapan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ada 2 hal yang ditekankan dalam konsep ini. Yang pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder menurut KI1 tahun 2006. GCD atau Good Corporate Discuss selanjutnya dikembangkan dalam tata pemerintahan dengan istilah Good Governance. Dalam konteks pemerintahan, pengertian Good Governance menyangkut pemerintahan yang bersih. Dalam pandangan Hessel, terdapat 3 hal pokok yang urgent untuk menciptakan Good Corporate Governance, yaitu yang pertama, pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, disiplin anggaran dan penghapusan dana non-budgeter, serta 3, peningkatan fungsi pengawasan. 2 teori utama yang terkait dengan corporate governance adalah stewardship theory dan agency theory menurut Shaw tahun 2003. Stewardship theory memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik atau stakeholder. Sementara itu, agency theory yang dikembangkan oleh Michael Jackson memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai agents bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada agency theory, di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan keadilan, menurut Daneri tahun 2005. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip Good Corporate Governance, di mana prinsip-prinsip Good Corporate Governance bagaimana juga ditetapkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development atau bisa disingkat dengan OECD, terdiri dari 5 aspek, yaitu transparansi atau transparasi, accountability atau akuntabilitas, responsibility atau tanggung jawab, independensi atau kemandirian, dan juga fairness. Jika kelima prinsip GCG ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh, bisa dipastikan perusahaan akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan bisnisnya.
Secara eksternal, perusahaan akan lebih dipercaya investor, yang berarti nilai pasar sahamnya akan terus membumbung. Mitra kerja pun tak ragu untuk mengembangkan hubungan bisnis lebih luas lagi. Para pemasok memiliki pegangan yang jelas dan terpercaya serta yakin akan diberlakukan secara adil sehingga bisa memberikan harga yang terbaik yang berarti menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Para kreditor pun memiliki kepercayaan yang tinggi untuk mengucurkan kreditnya yang mungkin kita perlukan untuk perluasan usaha. Secara internal, suasana kerja juga menjadi lebih kondusif, karena dengan menerapkan GJG secara benar dan konsisten, berarti perusahaan sudah menerapkan sistem pengelolaan perusahaan sesuai dengan pembagian peran masing-masing. Tak kalah pentingnya terciptanya keseimbangan kekuatan di antara struktur internal, sehingga pengambilan keputusan bisa menjadi lebih dipertanggungjawabkan, juga hati-hati dan bijaksana. Menurut SWA 09-XX-I-April tahun 2005. Prinsip yang pertama yaitu ada transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu tindakan untuk menjelaskan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan kepada publik. Transparansi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, dalam hal ini lembaga pengelolaan zakat. Prinsip ini sangat penting bagi muzaki dan merupakan hak muzaki untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal penting bagi kinerja lembaga pengelola zakat. Dalam sejarah kepemimpinan awal Islam, prinsip transparansi dalam praktek pemerintahan dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan Khalifah Umar bin Khattab yang selalu bermusyawarah dan memberikan informasi secara terbuka dapat berjalan dengan baik antara pemimpin dengan umatnya. Sebagaimana dalam Al-Quran yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 58. Prinsip yang kedua ada accountability atau akuntabilitas. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor ke-117/M MBU 2002, akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Islam mengatur secara jelas prinsip akuntabilitas dan transparansi, yaitu memberikan arahan bahwa suatu perusahaan harus dapat menunjukkan prinsip keterbukaan dan bebas dari manipulasi atau sidik. Prinsip tersebut sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga yaitu ada prinsip responsibility. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor ke-117/M MBU 2002 adalah pertanggungjawaban perusahaan yang merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam hal ini, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan stakeholder dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta menjunjung tinggi etika, moral, dan akhlak serta tetap menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. Sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan, stakeholder dalam hal ini adalah pengurus BAS, LAS, para mujagi, para mustahik, pemerintah sebagai regulator, dan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip responsibility atau al-mas'uliyah ini terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Yang keempat yaitu ada prinsip independensi atau kemandirian. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor ke-117/M MBU 2002 adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Untuk itu, dalam meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan, perusahaan atau lembaga pengelola zakat seharusnya mengembangkan aturan atau pedoman yang jelas dan tegas tentang bagaimana eksistensi organ-organ lembaga seperti para mustahik, para muzaki, pengurus lembaga pengelola zakat, dan juga pemerintahan. Prinsip independensi atau al-buriyah ini terkandung dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 99 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَمِنُوا
وأطيعوا الناس حتى يكونوا مؤمنين. Prinsip yang terakhir yaitu ada fairness atau kesetaraan, keadilan, dan kewajiban. Berdasarkan keputusan Menteri BUMN nomor ke-17/M/MBU/2002, yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini diwujudkan dengan membuat peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan pelaksana lembaga pengelola, dan kebijakan-kebijakan yang melindungi lembaga dari perbuatan buruk orang dalam lembaga dan konflik kepentingan, serta menerapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ lembaga pengelola zakat. Dalam Islam, prinsip tersebut terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya saya akan membahas terkait penerapan GJG kasus di Basda Kota Yogyakarta. Penerapan prinsip-prinsip GJG dengan masing-masing 4 butir indikator telah peneliti temukan di Basda Kota Yogyakarta. Untuk mengukur kepuasan responden atau muzaki terhadap penerapan prinsip-prinsip GJG, peneliti menggunakan kuesioner dengan skala 1 hingga 10. Semakin tinggi skor yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepuasan muzaki terhadap Basda Kota Yogyakarta. Semakin rendah skor yang diberikan, maka semakin rendah tingkat kepuasan muzaki. Untuk transparansi dengan 4 butir indikatornya, yang memberikan skor 8 hingga 10 mencapai 59%. Untuk akuntabilitas dengan 4 butir indikatornya, yang memberikan skor 8 hingga 10 mencapai 53%. Untuk tanggung jawab dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8 hingga 10 mencapai 72%. Untuk independensi dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8 hingga 10 mencapai 68%. Untuk keadilan dengan 4 butir indikatornya yang memberikan skor 8 hingga 10 mencapai 67%. Berdasarkan jumlah pegawai yang menyediakan diri menjadi muzaki memang baru mendekati 50%. Hal itu juga disebabkan faktor usia Basda yang masih relatif muda, berdiri sejak tahun 2009. Namun, bila dilihat dari potensi capaiannya, kinerja pengelola zakat memuaskan dibuktikan dengan terbentuknya unit pengumpul zakat yang berjumlah 97 buah. Tingkat kepuasan pada tanggung jawab pengelola yang mencapai 72% dalam skala 8 hingga 10 menunjukkan trust atau kepercayaan dari muzaki cukup tinggi terhadap pengumpulan dari pentasyafran zakat di Basda Kota Yogyakarta. Dampak dari penerapan prinsip-prinsip GJG tentu berdampak pada kinerja pengelola yang terukur dalam kinerja yang berupa. Pertama, meningkatnya kesadaran para pegawai dalam penunaian zakat profesi sehingga jumlah dana zakat yang terkumpul semakin meningkat. Kedua, meningkatnya fungsi dan peranan Badan Amil Zakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial atau pemerataan distribusi dana zakat. Yang ketiga, meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat yang dalam realitas konkret dapat terlihat dari jumlah mustahik yang berpindah menjadi muzaki. Perbaikan manajemen dalam pengelolaan zakat dirasa penting untuk membangun kepercayaan para muzaki terhadap pengelola meskipun tingkat kepuasan sudah di atas 50%. Namun hendaknya Basda Kota Yogyakarta berupaya terus untuk meningkatkan prinsip-prinsip GJG, terutama menyangkut akuntabilitas publik. Pilihan Basda Kota Yogyakarta untuk menggulirkan program Jogja Cerdas adalah tepat sasaran dan kontekstual dengan kondisi Yogyakarta sebagai kota pelajar. Namun demikian, pendidikan setingkat SLTA untuk saat ini masih sangat ketinggalan. Oleh karenanya, di masa yang akan datang, Basda Kota Yogyakarta diharapkan mampu meningkatkan bantuan pemerintah sampai jenjang perguruan tinggi. Tingkat ketidakmampuan melanjutkan pendidikan saat ini terjadi pada jenjang perguruan tinggi, seiring mahalnya biaya perkuliah di swasta maupun negeri. Memasuki bab selanjutnya yaitu pendidikan berbasis wakaf, studi kasus UI Yogyakarta. Pertama, saya akan menjelaskan terkait Yayasan Badan Wakaf sebagai nazir. Badan Wakaf UII adalah yayasan penyelenggara Universitas Islam Indonesia dari lembaga-lembaga pendidikan lain yang ada di lingkungan Badan Wakaf UII. Badan Wakaf dalam geraknya tersusun oleh organ-organnya yaitu Pengurus Harian Badan Wakaf atau PHBW UII yang menjalankan tugas yayasan sehari-hari. 1. Lembaga Pengawasan dan Pengendalian Badan Wakaf. Mengawasi dan mengendalikan administrasi keuangan dan kebijakan terkait di lingkungan Badan Wakaf. Adapun tugas LPP BW UII adalah melakukan pengawasan dan pengendalian administrasi kepemilikan dan penggunaan seluruh harta kekayaan Badan Wakaf UII. Tentunya meliputi kekayaan dana atau uang dan kekayaan barang fisik secara melakukan pemeriksaan semua pelaksanaan anggaran dan belanja di lingkungan Badan Wakaf.
Untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan LPP BWUII diberikan wewenang untuk 1. Meminta informasi kepada berbagai pihak di lingkungan Badan Wakaf UII, antara lain kepada pengurus harian Badan Wakaf, pimpinan unit pendidikan, pimpinan unit usaha, pimpinan unit operasional, pimpinan proyek, dan juga pegawai di lingkungan Badan Wakaf UII. Yang kedua, meminta bantuan langsung atau tidak langsung kepada unit-unit kerja di lingkungan Badan Wakaf, serta yang ketiga, memberikan rekomendasi penunjukan akuntansi publik kepada ketua pengurus harian dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua, kantor perbendaharaan Badan Wakaf. Karena KPBW adalah organisasi yang diamanati Dewan Pengurus untuk mengelola secara administratif harta kekayaan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia atau BWUII. Oleh karena itu, data-data keuangan pada website ini mencakup informasi umum dan pelaporan keuangan BWUII untuk pihak-pihak internal. Visi BWUII adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang mampu melahirkan pemimpin umat dan bangsa dengan komitmen pada kesempurnaan risalah Islamiyah menuju umat unggulan. Adapun misi BWUII adalah menyelenggarakan pendidikan yang mampu memandu mengantarkan umat memenuhi fitrahnya sebagai khairul ummah atau umat unggulan yang dapat memerankan kepeloporan kemajuan dan perubahan sosial ke arah masyarakat madani, sehingga terciptanya negeri Indonesia yang indah dan penuh ampunan Tuhan, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sedangkan tujuan BWUII adalah terselenggaranya pendidikan dalam rangka dakwah Islamiyah dengan pengembangan ilmu amaliyah dan amal ilmiah sebagai upaya melahirkan pemimpin-pemimpin umat dan bangsa yang memiliki akhlak mulia dan mampu mendatangkan rahmat bagi umat manusia atau rahmatin lil alamin. Selanjutnya terkait sumber wakaf. Harta wakaf yang dikelola BWUII berasal dari perseorangan yang memiliki simpati tinggi terhadap perkembangan UII sebagai perguruan tinggi Islam tertua di Indonesia. Wakaf yang diterima bisa dalam bentuk tanah sebagaimana dikenal di Indonesia, tetapi juga bisa dalam bentuk sumbangan yang saat ini dikenal sebagai wakaf tunai. Menurut salah satu pengurus BWUII, harta wakaf yang berupa tanah untuk membangun kampus sebenarnya berasal dari berbagai wakif. Sebenarnya wakaf di UII dari berdirinya belum pernah terjadi pemberian wakaf yang spektakuler atau luas. Kampus terpadu di Jalan Kaliurang adalah hasil dari pembelian yayasan yang diambil dari berbagai sumber atau pendanaan. Di samping wakaf tradisional atau tanah, wakaf tunai UII juga mampu mengembangkan harta wakaf menjadi produktif seperti menyewakan gedung untuk Bank Syariah Mandiri atau BSM. Berikutnya yaitu terkait wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan. Harta wakaf yang diterima oleh Yayasan Badan Wakaf UII kemudian dikelola secara profesional dengan manajemen dan alur sebagai berikut. Kinerja Badan Wakaf UII dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif dapat diikhtisarkan bahwa pengelolaan harta wakaf produktif berupa 1. Pengembangan akademik. Langkah yang diambil oleh pihak universitas sebagai follow-up peningkatan sistem pendidikan adalah dengan peningkatan status akreditasi program studi yang telah ada, pembukaan program studi baru baik secara vertikal maupun horizontal di semua lingkungan fakultas UII. Fakultas yang dikembangkan sampai saat ini adalah Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Psikologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan juga Fakultas Kedokteran. Yang kedua, perintisan perpustakaan. Dengan membentuk dan mengembangkan perpustakaan sebagai pusat pengembangan wacana akademik mahasiswa, 2 buah perpustakaan yang dimiliki oleh UII, 1 di Yogyakarta dan juga 1 di Surakarta. UII juga bekerjasama dengan Perpustakaan Islam dan Perpustakaan Hatta atau Hatta Foundation. Di samping 2 perpustakaan yang telah dimiliki, Perpustakaan Islam memberikan prioritas khususnya bagi mahasiswa dan dosen UII untuk memanfaatkan buku-buku yang menjadi koleksinya. Yang ketiga, perkebunan. Usaha ini menjadi sebuah hadiah dari Dato Sayyid Ibrahim bin Umar Al-Sagaf. Perkebunan itu berada di beberapa pulau yang terletak di daerah Riau, Provinsi Sumatera Tengah, luas yang mencapai berjumlah 15.786 maus atau 27.625 akres. Sebagian besar lahan tersebut ditanami dengan pohon karet dan akan tetapi perkebunan tersebut tidak terpelihara sejak pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada akhirnya dengan kondisi perkebunan yang sudah tidak ada pohonnya dan sulit dikembangkan, pada tahun 1982 dibeli oleh seorang pengusaha dari Jakarta. Yang keempat, pendirian unit percetakan dan penerbitan UII. Percetakan dan penerbitan UII berdiri pada tanggal 19 November 1951 dan ditandai dengan penyerahan secara resmi oleh Ketua Bagian Keuangan Badan Wakaf UII, Mr. Soenarjo, Kepala Dewan Pengurus Badan Wakaf UII, dalam satu piagam yang dinamakan dengan Piagam Penyerahan NUN. Unit usaha dapat berjalan dengan baik sejak dinyatakan sebagai badan hukum dalam sebuah akta notaris nomor 8 tanggal 9 April 1993 dengan nama Yayasan
Jekan dan penerbitan UII dengan berkedudukan di Yogyakarta. Yang kelima, penyusunan rencana pembangunan gedung. UII sudah memiliki kampus yang sangat luas sekitar 13 hektar, hanya saja lokasinya tersebar di beberapa tempat di Yogyakarta. Pada tahun 1982, dalam rangka pembangunan dan perluasan kampus, dibentuklah suatu panitia kampus terpadu, yaitu sebuah panitia yang bertugas untuk melakukan usaha-usaha pembangunan kampus terpadu UII yang representatif dan juga seluruhnya berada dalam satu kompleks. Ketua Pelaksana Kampus Terpadu adalah Prof. Aceh Portadireja dan sampai pada akhir tahun 1983, panitia berhasil memiliki tanah untuk kampus terpadu yang terletak di Desa Pinren, Umbul Martani, Kemplak, Sleman. Yang keenam, pendirian pondok pesantren. Badan Wakaf UII menawarkan program rekrutmen unggulan yang nantinya akan dibina secara insentif dalam sebuah lembaga pondok yang dikombinasikan dengan pendidikan reguler setingkat strata 1 atau S1 di fakultas yang ada di UII sesuai dengan minat dan kemampuannya. Pondok pesantren ini merupakan fasilitas pelengkap pendidikan yang diresmikan oleh Bupati Sleman pada tanggal 2 Oktober 1996. Idealisme pada awalnya dibukanya program pesantren ini adalah untuk menghasilkan lulusan yang akan kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Namun dalam perjalanan waktu, idealisme awal ini mengalami pergeseran di mana para lulusan diberikan lahan pengabdian yang lebih fleksibel tanpa ada batasan untuk kembali ke daerah asalnya. Yang kedua, mendirikan SMU UII. Sekolah ini pada awalnya diresmikan sebagai laboratorium Fakultas Tarbiyah UII yang ditetapkan melalui surat keputusan pengurusan harian Badan Wakaf UII nomor 15 tanggal 19 Mei 1994. Dan beradanya dikukuhkan dengan SK Kanwil Dikbud Provinsi DIY nomor 1052/1041/J/1994. Secara resmi SMU UII ini dibuka pada tanggal 16 Juli 1994. Yang ke-8, Taman Kanak-Kanak Sultan Agung. Keberadaan Taman Kanak-Kanak Sultan Agung semakin melengkapi lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Badan Wakaf UII. Lembaga pendidikan ini terletak di jajaran Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Taman Kanak-Kanak Sultan Agung ini merupakan hasil wakaf dari seorang penduduk desa tersebut yang bernama Dr. Andes Barudin, seorang alumni Fakultas Tarbiyah UII. Realisasi pengelolaan dana wakaf tunai di Badan Wakaf UII belum maksimal, serta belum menyentuh aspek-aspek dalam kegiatan ekonomi, karena hanya sebatas peruntukan untuk pendidikan dan pelayanan sosial seperti pembangunan rumah sakit. Untuk itulah dibutuhkan sistem organisasi yang handal serta manajemen yang profesional dalam pengelolaan dan pengembangan badan wakaf tersebut. Fungsi kepemimpinan juga memiliki andil dalam pengembalian kebijakan dalam manajemen wakaf, karena alur pendistribusian segala jenis wakaf dilakukan oleh seorang nazir yang benar-benar memiliki niat untuk beribadah. Selanjutnya, kesimpulan. Pada bab penerapan GCG bagi dalam pengelolaan zakat, diketahui bahwa GCG didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder menurut MOUS tahun 2003. Dengan adanya penerapan GCG, diharapkan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi menurut www.new.org.id. Dua teori utama berkaitan dengan GCG adalah stewardship teori dan juga agency teori menurut Shaw tahun 2003. Stewardship teori memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik atau stakeholder. Sementara itu, agency teori memandang manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri. 5 prinsip-prinsip GCG oleh Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan juga fairness. Penerapan prinsip-prinsip GCG dengan masing-masing 4 butir indikator telah peneliti temukan di BASDA Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan kuesioner dengan skala 1 hingga 10. Pada bab selanjutnya, yaitu pendidikan berbasis wakaf, studi kasus UII Yogyakarta, diketahui Badan Wakaf UII adalah yayasan penyelenggara UII dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang ada di lingkungan Badan Wakaf UII. Badan Wakaf dalam geraknya tersusun oleh organ-organnya, yaitu Pengurus Harian Badan Wakaf atau PHBW UII. Harta wakaf yang dikelola BWUI berasal dari perseorangan yang memiliki simpati tinggi terhadap perkembangan UII. Wakaf yang diterima bisa dalam berbentuk tanah dan juga dalam bentuk sumbangan atau wakaf tunai. Kinerja Badan Wakaf UII dalam pengelolaan harta wakaf secara produktif dapat diikhtisarkan bahwa pengelolaan zakat wakaf produktif berupa pengembangan akademik, perintisan perpustakaan, perkebunan, pendirian unit percetakan dan penerbitan UII, penyusunan rencana pembangunan gedung, pendirian pondok pesantren, mendirikan SMU UII dan juga Taman Kanak-Kanak Sultan Agung.
Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.